Beliau itu bawa misi para rasul, para nabi untuk menjadi pemimpin. Kriteria-kriteria itu ada pada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, para umat yang berbahagia, pada malam hari ini kami berbahagia bisa mendaulat Pak Kiai, ya, Pak Kiai Munawir Asli, yang tentu barusan capek mengisi pengajian di masjid yang sangat terkenal, Masjid Tangkuban Perahu, masjidnya para pejuang. Tentu kita, bagi masyarakat Jakarta, tidak asing lagi siapa Pak Munawir Asli ini. Beliau bukan saja seorang kiai, tapi seorang guru, ya, seorang guru di Jakarta ini, dan selalu tampil setiap ada persoalan-persoalan masyarakat, baik itu masalah bencana, masalah perbedaan antar golongan, juga termasuk masalah memilih pemimpin yang baik untuk masyarakat Jakarta paling tidak. Beliau pada saat pemilihan gubernur di masa lalu, yaitu Anies Baswedan, beliau sangat membantu sekali, memberikan arahan-arahan, karena pada saat itu kebetulan melawan seorang lawan yang memang provokatif, yaitu Ahok. Dan alhamdulillah Bapak Anies Rashid Baswedan kita ketahui menjadi gubernur di DKI, dan tentu yang menjadikan lega para kiai termasuk Pak Kiai Munawir Asli ini, ternyata alhamdulillah beliau cukup bagus track recordnya selama masa gubernur. Coba andai kata kemudian menjadi kecewa, kan para kiai kan. Nah, lebih jauh lagi sekarang Pak Kiai. Beliau ini sekarang juga nampaknya kayak diusung oleh masyarakat, bukan saja di Jakarta, seluruh Indonesia. Tentu siapapun tahu, Pak Kiai juga tahu, mulai dari Aceh, Padang, Medan, dan sebagainya itu. Nah, mungkin sebelum lebih jauh dari itu, mungkin Pak Kiai bisa memberikan tentang Bapak Anies Rashid Baswedan ini, sosoknya seperti apa menurut Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, para pemirsa yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam ini saya bisa bersebelahan dengan Om Lib, orang yang dekat juga dengan Presiden Anies Rashid. Masya Allah, Presiden. Saya kenal beliau dari 2016. Masya Allah. Dari 2016 saya baca diri beliau itu punya satu kekuatan. Kekuatan itu lahir karena kemurnian niat yang ia miliki untuk membawa Jakarta berubah menjadi lebih baik. Maka saat proses kampanye, dia datang ke pondok pesantren Al-Itqan Jakarta Barat, Duri Kosambi. Saat ribuan massa sudah menanti kehadiran beliau, saya tidak lagi panggil beliau calon, saya udah panggil beliau gubernur. Pengalaman itu saya udah rasakan ketika gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo baru mencalonkan, datang ke pondok pesantren Ar-Rasyidiyah Semper Jakarta Utara. Begitu dia turun dari mobil, disambut panitia, saya bilang selamat datang Gubernur Fauzi Bowo. Dari keyakinan itu rupanya nggak meleset apa yang hati saya gambarkan, bahwa beliau ini bakal menjadi
orang nomor 1 di Jakarta. Pengalaman perasaan itu muncul saat Fauzi Bowo, kemudian saat Anies Rashid Baswedan, juga saya yang pertama kali memanggil beliau gubernur walaupun baru calon. Ternyata panggilan itu doa. Jadi kalau dari sekarang kita sudah panggil beliau presiden, itu doa buat beliau. Allah, ya. Karena beliau, saya melihat ada satu kekuatan yang bisa melewati proses-proses yang berat. Pengalaman ketika putaran pertama waktu Pilgub itu beliau kalah, di putaran kedua menang, saya meresmikan sebuah masjid di perkampungan yang muslimnya minoritas, cuma 2 RT. Biaya pembangunan itu didapat dari warga 50-50, dari muslim dan dari non muslim. Saat peresmian itu yang non muslim ikut menghadiri peresmian, ada di bawah tenda di luar masjid, yang muslim ada di dalam masjid. Saya sebagai penceramah saat Anies kalah di putaran pertama, maka saya ceramah. Wah, saya bilang ini CNS yang bantu pembangunan masjid sampai megah begini, ini nih yang masuk surga nih. Apalagi besok putaran kedua nyoblos Anies, surganya Firdaus. Apa yang terjadi di putaran kedua? 100% suara Anies di situ. Masya Allah. Di putaran kedua, yang di putaran pertama 0 suara Anies. Jadi nggak pesimis kita, nggak kendor, perjuangan terus. Apa pandangan Pak Kiai tentang keputusan atau kemantapan mereka untuk pada putaran kedua sehingga sampai yakin. Saya yakin aja. Sampai hari ini pun saya masih tetap keyakinan itu nggak berubah. Panggilan saya presiden. Kemarin waktu penutupan pengajian di rumah dinas, saya di antara kiai-kiai habaib saya yang ceramah, dan saya panggil di depan para kiai habaib di Taman Suropati. Iya, Presiden Anies. Oh, sudah begitu. Sudah saya panggil. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Dan itu keyakinan saya sampai dengan malam ini. Ketika ketemu dengan Om Lim, saya bahagia. Karena Om Lim salah satu di antara pencinta Anies Rashid Baswedan. Orang yang hati. Apa yang meyakinkan secara bukan perkiraan, tapi secara poin-poin yang meyakinkan Pak Kiai? Beliau itu bawa misi para rasul, para nabi untuk menjadi pemimpin. Kriteria-kriteria itu ada pada Anies. Orangnya santun, tak pernah membalas cacian, cemoohan, malah cacian, makian dia jawab dengan karya-karya dia. Pernah dibilang tidak bisa menangani banjir, langsung dia jawab dengan dibuat lahan tempat pelimpahan air. Peresapan ini. Iya. Itu di perbatasan Jakarta Depok, di perbatasan Jakarta Timur, kemudian di Lebak Bulus. Tidak terasa sampai hari ini. Yang kemarin beritanya itu di TV, Jakarta bakal banjir besar, sampai sekarang belum terbukti. Karena Anies sudah menjawab itu dengan karya-karyanya. Ruang limpah air. Jadi ruang limpah air itu saat ada kiriman dari Katulampa, air itu tidak buru-buru sampai ke Ciliwung. Ditampung dulu di ruang limpah air. Kalau sudah melebihi batas, baru dilepas sedikit-sedikit. Makanya sampai dengan hari ini yang dikhawatirkan pemimpin yang sekarang Jakarta bakal banjir besar,
tidak terbukti. Itu mereka lupakan kebaikan-kebaikan Presiden Anies. Beliau sudah mengantisipasi kejadian-kejadian yang dikhawatirkan banyak rakyat Jakarta, bilkhusus anak bangsa ini. Ternyata semua musibah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keyakinan itu tentu didasarkan karena melihat kemampuan, kemudian juga tidak membalas, dia membalas dengan bukti-bukti apa yang harus dilakukan.